Baiklah, selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi ini adalah kuliah kelanjutan dari teori kinetika gas sampai pada terakhir kita kemarin sampai ke ke materi ini ya. Ke materi kelajuan rata RMS yang kita dapatkan VP sama dengan akar 2 RT per M ya. Jadi kita mendapatkan kecepatan peak yang kemarin ini ya, kecepatan yang paling tinggi dari ada tiga kecepatan gerak partikel di dalam gas, ada kecepatan RMS, kecepatan rata, sama kecepatan peak atau kecepatan puncaknya. Ada kecepatan puncaknya. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan panas jenis molar dari gas ideal. Tentu saja panas jenis molar gas ideal ini itu biasanya dikaitkan dengan energi internal ya. Jadi energi internal itu kalau dalam gas mestinya akan terkait dengan energi kinetik yang ada di dalam gas itu tadi ya, yang mestinya nanti juga akan terkait dengan suhu ya, karena energi kinetik di dalam gas itu terkait sangat erat dengan suhu, bisa dikatakan hanya fungsi suhu saja. Oke, kita lihat ya. Jadi ini dikaitkan dengan energi internal, yaitu energi yang diasosiasikan dengan gerak acak atom atau molekul yang ada di dalam gas. Nah, tentu saja kita akan bermain-main dengan energi di sini. Jadi kita telah mendapatkan rata energi kinetik translasi atom tunggal atau K average itu sama dengan 3K kecil T per 2. Kita sudah dapatkan kemarin ini ya. Ini adalah energi kinetik rata ya, atom tunggal. Nah, padahal di dalam sebuah gas itu atomnya tidak hanya tunggal. Kalau kita punya N mol gas, itu akan mengandung N dikalikan bilangan Avogadro jumlah atom. Jadi sehingga kita bisa katakan energi internalnya itu sama dengan energi K average yang ada untuk seluruh atom ya. Jadi energi internalnya sama dengan N kecil dikalikan Na, atau jadi itu tadi jumlah atomnya berarti dikalikan dengan K average ya, yang besarnya adalah 3K kecil T per 2, sehingga kita akan dapatkan besarnya adalah 3 per 2 atau 1,5 dikalikan N kecil bilangan Avogadro, atau itu adalah jumlah atomnya dalam skala mol ya, dikalikan dengan K kecil dan T ya. Oleh karena K itu bisa kita ubah menjadi R per Na, jadi bersamanya kita bisa ubah menjadi energi internalnya sama dengan 3 per 2 N kecil RT. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah persamaan bahwasanya kalau kita memandang sebuah gas ideal, maka energi internal yang ada di dalam gas ideal itu murni hanya merupakan fungsi suhunya saja, dan hubungannya adalah linear. Ya, hubungannya linear. Jadi kita bisa dapatkan kalau kita ingin mengukur energi internal di dalam sebuah gas ideal, maka kita hanya bisa dengan menggunakan atau mengukur suhunya saja sudah cukup. Itu kita akan mendapatkan energi internal untuk gas-gas ya. Nah, tentu saja ini gas-gas ini tadi ini untuk atom yang tunggal ya, sama karena K yang dihitung di sini adalah untuk K atom tunggal. Tapi untuk K yang berlainan ya, mungkin punya suhu internal sendiri-sendiri di tiap gas yang berbeda-beda, maka akan dapatkan K yang berbeda. Kesimpulannya, energi internal gas ideal itu merupakan fungsi suhu saja. Ya, seperti saya sampaikan tadi, dan tidak bergantung pada variabel makroskopis yang lain. Jadi tidak bergantung pada P, tidak bergantung pada V, tapi hanya bergantung pada suhu saja. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Panas jenis molar gas ideal ya. Panas jenis molar masih kita tadi sudah memulai tentang panas jenis ya, yang terkait dengan energi internal. Di sini kita coba untuk kasus khusus, jadi panas jenis molar pada volume konstan. Ya. Jadi kita meninjau N mol gas ideal pada silinder, ya, silinder yang dilihat di sebelah kanan bawah ini, gambar 7A ini, ada sebuah silinder yang dijaga V-nya itu konstan. Jadi thermalnya itu bisa diatur sehingga volume di dalam chamber itu konstan.
Awalnya gas memiliki tekanan P dan suhu T. Jadi awalnya dia punya P, tekanan P dan suhu T. Oke ya, jadi pada contoh dilihat di gambar di sini nih ya. Jadi awal pada initial itu yang warna hijau di sini nih kurvanya. Jadi dia pada suhu konstan, kurvanya berbentuk semacam ini. Ya, jadi pada volume tertentu dia akan punya pada suhu P di sini nih ya. Suhunya adalah suhu P di initial di sini nih. Kemudian sejumlah kecil energi diberikan pada gas dalam bentuk panas atau Q dengan cara meningkatkan suhu reservoir pelan-pelan tanpa mengubah volumenya. Nah, jadi di dalam chamber ini itu suhunya dinaikkan pelan-pelan tetapi diatur volumenya jadi tetap ya. Volumenya menjadi tetap ya. Kita akan mendapatkan sampai pada suhu delta T misalkan, maka kurvanya akan menjadi yang kuning ini. Ya, dalam kurva yang kuning ini kalau volume konstan berarti kita akan punya pertambahan P sama dengan P plus delta P di sini nih. Jadi pada titik final ini adalah kondisi akhir di mana gas tadi akan memiliki P yang baru ya, P ditambah delta P. Kemudian tentu saja suhunya tadi dijelaskan bertambah T plus delta T. Oke. Panas yang ditimbulkan oleh perubahan suhu delta T pada volume konstan itu kita bisa tuliskan ya, Q sama dengan NC delta V ya. Tapi di sini adalah pada volume konstan ya, jadi C-nya adalah CV ya. Lihat kuliah di awal-awal dulu tentang kapasitas panas ya. Q sama dengan NCV delta T. Oke. Tentu saja CV itu sekali lagi adalah panas jenis molar pada volume konstan. Jadi CV ini molar karena di sini ada N-nya di sini ya. Oke. Jadi panasnya mestinya bisa kita tuliskan menjadi semacam itu. Panas yang ditimbulkan ya oleh perubahan suhu delta T itu tadi. Oke. Nah, kemudian dari hukum termodinamika 1 di awal dulu kita sudah mendapatkan bahwasanya perubahan energi internal itu sama dengan Q minus W. Ya, tentu saja Q-nya kita ganti dengan itu, kita akan dapatkan NCV delta T minus W. Ya, kemudian kita bisa bolak-balik ya. Nah, di sini karena V itu konstan, V-nya itu tetap, maka W-nya akan sama dengan 0. Ya, karena W itu kan sama dengan integral yang melibatkan dV ya, PdV ya. Integral PdV, kalau V-nya konstan berarti dV-nya sama dengan 0. Ya, jadi tidak ada perubahan volume ya, sehingga W sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa mendapatkan persamaan akhir bahwasanya CV panas jenis molarnya itu sama dengan perubahan energi internal dibagi N kecil kali delta T ya. Oke, jadi ini kita mendapatkan besarnya panas jenis molar ya pada volume konstan ya. Jadi CV kira-kira semacam ini. Jadi di sini kita bisa katakan bahwasanya CV itu adalah perubahan energi internalnya. Ya, perubahan energi internal yang terjadi di dalam sistem dibagi dengan mol, berapa banyaknya mol gas yang digunakan dikalikan dengan perubahan suhunya. Nah, jadi karena di depan tadi kita sudah mendapatkan kajian bahwasanya energi internal itu terkait dengan suhu yang dipakai. Nah, jadi ini otomatis perubahan energi internal juga terkait dengan perubahan suhu yang dipakai. Kira-kira semacam itu ya. Oke. Nah, dari sini kemudian kalau kita masukkan delta E internal seperti di persamaan sebelumnya, jadi 3NR delta T per 2 tadi atau 3 per 2 NR delta T tadi, kita akan dapatkan CV sama dengan 3 per 2 R. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai CV ini sebuah konstanta yang hanya sebagai fungsi R saja untuk volume konstan. Ini berlaku untuk semua gas, ya, asalkan gas tersebut masuk dalam ideal. Sehingga kapasitas panas atau panas jenis molar pada volume konstan untuk setiap gas yang termasuk dalam gas ideal itu adalah konstan. Besarnya adalah 3 per 2 dikalikan R. R itu juga konstan ya. Konstanta tetapan gas ya. Oke, kira-kira semacam ini.
panas jenis molar pada volume konstan untuk gas monoatomik. Kira-kira semacam ini ya. Oke, kemudian secara umum untuk gas ideal yang terkungkung yang mengalami perubahan suhu delta T berlaku delta E internal sama dengan NCV per delta T ya. Berlaku semacam ini. Nah, jadi dari persamaan sebelumnya, sebelum kita masukkan delta E internal untuk gas monoatomik ya. Oke, jadi dari sini kita bisa katakan bahwasanya perubahan energi internal memang hanya fungsi perubahan suhu saja. Jadi dari sini kita bisa dapatkan kalau saya punya suhu awal, kurva PV pada suhu awal T di sini yang warnanya hijau, kemudian suhunya kita rubah menjadi kurva PV yang berwarna merah di sini menjadi T plus delta T, maka pada posisi initial ini, pada satu titik ini, dia tidak peduli pada bagaimana cara kita bekerja, cara kita melakukan terhadap gas itu tadi, asalkan titik finalnya itu berada pada kurva PV pada suhu yang tertentu atau suhu konstan ya, sudah ditentukan T sama dengan delta T plus delta T, maka perubahan energi internalnya tidak merupakan fungsi lintasannya. Ya, dari sini bisa dikatakan bahwa yang berperan penting di dalam perubahan energi internal hanyalah suhunya, perubahan suhunya. Kalau perubahan suhunya itu fix, tidak peduli bagaimana cara kita mengubahnya ya. Mungkin dibuat P-nya konstan atau dibuat T-nya konstan, itu energi internalnya sama, asalkan dia berada di dalam kurva yang grafik berwarna merah ini. Oke, dari sini saya bacakan kesimpulannya. Perubahan energi internal gas ideal yang terkungkung hanya bergantung pada perubahan suhu, tidak bergantung pada jenis proses yang menghasilkan perubahan tersebut. Oke ya, kira-kira clear ya. Oke. Nah, kita lihat beberapa panas jenis molar gas ideal, itu ada beberapa contoh di sini ya. Tabel panas jenis molar pada volume konstan untuk gas mono, gas diatomik, dan gas poliatomik. Gas mono, gas diatomik, dan poliatomik itu seperti apa? Silahkan coba kalian Google lagi ya, atau kalian cari informasi. Gas monoatomik itu seperti apa? Gas diatomik seperti apa? Dan gas poliatomik seperti apa? Nah, dari sini kita bisa dapatkan contoh ya, contoh molekul yang monoatomik, kemudian ini diatomik, ini poliatomik. Ya, dari contohnya mestinya sudah bisa kelihatan ya, yang monoatomik itu ya atomnya tunggal saja, kemudian yang diatomik itu atomnya dua paling tidak ya, ada ikatan dua. Kalau yang poli ya mestinya banyak. Ini contohnya helium sama argon, ini He sama Ar, ini dia bisa tunggal tersedia di alam ya. Kemudian N2 ini diatomik, O2, kemudian yang poliatomik ini yang ada banyak ya, tidak cuma dua saja, minimal 3 ya. CO2 ini berarti 3, NH4 itu berarti 5 atom. Oke, jadi ini adalah nilai-nilai CV-nya ya, CV-nya yang terkait antara gas ideal dan ini gas real ya, gas ideal dan gas real ya. Tentu saja kalau gas ideal ya syarat-syaratnya seperti kuliah sebelumnya ya, kalian coba lihat lagi, ada cukup banyak syarat-syarat gas ideal. Tapi ideal tadi mestinya kadang tidak diikuti oleh yang real ya, oleh yang real, karena banyak sekali syarat yang ideal tadi tidak bisa dipenuhi oleh yang real. Ya, tentu saja semakin banyak atom yang terlibat itu mestinya akan semakin jauh dari kondisi ideal ya. Semakin banyak yang terlibat dengan variasi atom yang terlibat di situ dengan masing-masing sifatnya, masing-masing beratnya juga berbeda, maka otomatis akan kajian tentang homogenitas dari gas yang di dalam gas ideal tadi menjadi tidak tepat lagi ya. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwasanya untuk yang gas monoatomik yang idealnya itu CV-nya untuk 3 sama dengan 3/2R ya, segitu adalah 12,5, tetapi untuk yang realnya 12,5 untuk He dan 12,6 untuk argon. Ini hampir mirip karena ini ya lebih agak mirip seperti gas ideal ya, homogen. Kemudian yang ini yang relatif tidak homogen itu sebenarnya juga agak mirip juga sih, tetapi untuk contoh kasus yang N2 dan O2
agak mirip juga. Tapi yang polyatomik ini otomatis akan nilainya berbeda ya. Jadi ini 24,9 ya. Jadi ini ya dapat 29 sama 29,7. Oke, antara gas ideal dan gas real nilai CV konsisten untuk gas monoatomik, tetapi kurang tepat untuk gas diatomik dan poliatomik. Sebenarnya kalau dari tabel yang contoh 2 ini ya, ini mestinya tetap masih sama ya, karena ini kondisinya sama dengan ini. Tapi ini mungkin karena contohnya hanya 2 saja, kan ada banyak gas lain yang apa namanya, yang diatomik ya. Mungkin yang lain-lain tidak pas ya. Kemudian ketidaktepatan hasil untuk gas di dan poliatomik terkait dengan derajat kebebasan gerak molekul yang nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Oke. Kemudian ini adalah panas jenis molar ya. Kita hitung lagi panas jenis molar, tetapi untuk tekanan konstan ya, tadi CP ya. CP, kalau sebelumnya adalah CV. Itu sama seperti tadi instrumennya, kita punya sebuah chamber begitu, kemudian ini untuk menambah tekanan itu dikasih ada tambahan Guthrie di atasnya, kemudian untuk mengubah suhu kita punya thermal reservoir di bawahnya. Oke, seperti ini ya. Tinjau N-mol gas ideal pada silinder. Jadi di sini dimasukkan gas ideal pada silinder dengan tekanan yang dijaga konstan. Jadi P-nya dijaga konstan di sini. Oke, coba lihat di sini ya, contoh gambarnya. Kemudian diagram PV untuk proses tekanan konstan ya, berarti kita ambil pressure tertentu bawa ke kanan. Bawa ke kanan. Jadi initialnya itu di hijau di sini, finalnya di kuning, grafiknya itu horizontal. Itu artinya pressure-nya adalah konstan. Ya, pressure-nya konstan. Kalau dari sini mestinya yang kotak ini kita ingat dulu ini apa? Adalah usaha ya. Yang kotak ini adalah usaha. Jadi ini adalah suatu proses gas ideal, dengan tentu saja akan berubah volumenya dari volume inisial adalah V menjadi volume akhir adalah V plus delta V. Temperaturnya juga berubah dari T di inisial menjadi T plus delta T di final. Panas Q yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari T menjadi T plus T aksen, T delta T ya, T plus delta T pada tekanan tetap, itu rumusnya sama seperti kondisi sebelumnya tadi ya, Q sama dengan NCP delta T, C-nya adalah C pada kondisi tekanan yang tetap atau isobarik. Nah, kita hitung juga dari sama seperti sebelumnya dari hukum 1 termodinamika, kita dapatkan perubahan energi internal sama dengan Q minus W ya, sama seperti sebelumnya. Karena W sama dengan P kali delta V seperti saya sampaikan tadi, atau sama dengan N kecil R besar delta T, dan energi internalnya kita sudah hitung sebelumnya sama dengan NCV delta T ya, maka kita bisa ubah ke situ menjadi NCV delta T sama dengan NCP delta T minus NR delta T. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bahwasanya CP itu sama dengan CV plus R. Ya, jadi dari kondisi ini kita akan mendapatkan mesinnya untuk gas yang monoatomik ya, untuk CV sama dengan 3R per 2, ya kita akan dapatkan CP sama dengan 5R per 2. Untuk gas yang diatomik itu CV sama dengan 5R per 2. Untuk gas yang poliatomik itu bisa berbeda-beda, misalkan jadi 3R ya. Oke, jadi ini kita sudah mendapatkan persamaan untuk CP atau panas jenis molar pada tekanan konstan. Dari sini kita dapatkan bahwasanya CP itu lebih besar daripada CV karena energi yang disuplai tidak hanya untuk menaikkan suhu, tetapi juga digunakan oleh gas untuk melakukan usaha dalam rangka mengangkat beban piston. Oke ya, jadi kalau kita jaga pressure itu menjadi konstan, otomatis volumenya akan berubah. Ketika volumenya berubah, maka ada usaha di situ tadi. Ya, jadi usaha. Jadi apa namanya? Di sini ada peningkatan suhu ya, dari initial ke final ini ada perubahan suhu sebesar delta T, maka dibutuhkan Q. Dibutuhkan Q dan juga dibutuhkan ada W yang terbentuk ya, karena ada perubahan volume untuk mengangkat apa namanya massa di atasnya ini, sehingga kerja yang digunakan itu double, untuk Q-nya kerja, W-nya juga kerja, sehingga kapasitas
panas untuk panas jenis ya, panas jenis molar untuk pressure yang konstan itu lebih besar daripada CV. Oke, kemudian kita masuk ke subbab yang lain, yaitu pengaruh derajat kebebasan pada panas jenis molar ya. Oke. Panas jenis molar gas yang melibatkan derajat kebebasan gerak yaitu translasi dan rotasi. Jadi kalau seperti kita ingat lagi tadi yang membedakan antara monoatomik, diatomik dan poliatomik adalah kebebasan geraknya. Ya, kebebasan geraknya tentu saja yang monoatomik itu dia lebih bergerak bebas ya dibandingkan dengan yang poliatomik. Dari sini kita akan mendapatkan molekul yang monoatomik, diatomik dan poliatomik. Itu contohnya semacam ini, itu adalah derajat kebebasannya seperti ini ya. Derajat kebebasan translasinya sama, derajat kebebasan rotasinya yang poliatomik ini lebih besar. Sehingga kita akan mendapatkan spesifik hits ya, yang molar spesifik hitsnya sekitar semacam ini. Oke. Kemudian dari teori energi ekuipartisi dari James Clerk Maxwell ya, ini sama seperti sebelumnya tadi, sama seperti yang mengusulkan probabilitas dulu ya. Setiap jenis molekul memiliki F jumlah derajat kebebasan, yaitu cara-cara bebas pada mana molekul dapat menyimpan energi. Setiap derajat kebebasan akan terkait dengan rata energi tersebut sebesar kT/2 per molekul. Nah, dari kalau kita kaji dari kita masukkan fungsi derajat kebebasan di situ ya, jadi persamaannya menjadi semacam ini ya. Yang berlaku ada F-nya di sini ya, derajat kebebasan. Dengan mengacu pada tabel di atas di sini nih tadi, dari total F-nya adalah yang sebelah kanan ini. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian ini ada sebuah proses lain adalah ekspansi adiabaktik gas ideal. Jadi di sini dibahas tentang ekspansi adiabatik ya. Pada proses termodinamik di mana Q sama dengan 0, maka berlaku proses adiabatik. Ya, suhunya konstan biasanya ya, Q sama dengan 0. Kondisi Q sama dengan 0 bisa dicapai jika prosesnya berlangsung sangat cepat atau dengan melakukan proses pada suatu wadah yang terisolasi atau well isolated container. Ya, jadi di sini kita kembali ke kuliah sebelumnya ini, ada proses yang namanya perpindahan seketika dari gas gitu ya. Jadi perpindahan seketika dari gas. Perpindahan seketika dari gas ini juga disebut proses adiabaktik ya. Tidak ada perubahan Q, tidak ada perubahan energi panas di dalamnya. Syaratnya harus ditutup saja sehingga tidak ada perubahan suhu. Jadi ini disebut sebagai ekspansi bebas ya, free expansion. Pada kontainer yang terisolasi, volume gas ideal naik sebesar dV dengan cara mengurangi massa pada piston. Jadi pada digambar di sini ini, kalau saya punya kondisi semacam ini, di bawahnya tertutup, tidak ada pengubah suhu ya, jadi suhunya ini relatif konstan, tidak ada perubahan suhu, maka ketika massa yang di atas ini dikurangi atau tekanannya berkurang, maka volumenya akan naik, maka akan ada tambahan volume sebesar dV. Nah, ini terjadi ekspansi berarti ya, ada perubahan membesar dari volumenya. Jadi di sini selama suhunya itu tidak berubah, maka Q-nya adalah tetap 0 ya, Q-nya tetap 0. Oke, jadi kalau dari proses adiabaktik itu bisa ditunjukkan di garis merah di sini nih ya, pada sisi di garis merah di sini ini suatu posisi di mana kondisi initial dan final tadi itu tidak terjadi perubahan Q ya, tidak terjadi perubahan Q, jadi hanya terjadi perubahan W saja ya. Jadi energi internalnya itu berubah, energi internalnya berubah, jadi ada perubahan W ya, ada pengurangan W di sini ya, karena di energi W tadi, usaha tadi diambil dari sistem.
Nah, dengan demikian maka suhunya akan relatif lebih turun sedikit, ya, lebih turun sedikit. Jadi untuk mengkompensasi W itu tadi. Tapi di sini seperti saya sampaikan tadi, di sini karena ada W, maka ada perubahan suhu sedikit, ya. Jadi proses adiabatik itu hanya proses isotherm kalau tidak ada perubahan volume, ya. Tetapi ketika ada perubahan volume, maka harus ada kompensasi berupa perubahan suhunya sedikit, ya. Oke. Dari hukum satu termodinamika seperti sebelumnya, Q minus W, maka kita akan dapatkan yang bekerja hanya W-nya saja. Jadi minus PdV saja. Jadi PdV. Jadi di sini kita masukkan dari persamaan di depan tadi, ya. Perubahan energi internal sama dengan NCV dt, kemudian sama dengan PdV minus PdV, sehingga kita akan dapatkan NdT-nya sama dengan minus PdV per CV. Nah, kemudian kita akan menggunakan persamaan gas ideal PV nRT. Karena ini hanya perubahan kecil PV, maka dPV sama dengan nRdT, ya. Ini hanya untuk mengubah NdT-nya itu tadi, sehingga kita akan dapatkan persamaan PdV plus VdP sama dengan RNdT. Oke, jadi ini semuanya berubah, ya. Karena suhunya berubah menjadi lebih kecil, kemudian tekanannya juga berubah menjadi lebih rendah, tapi volumenya menjadi lebih tinggi. Oke, ya. Jadi kita urutkan persamaan itu, kita akan dapatkan persamaan diferensial akhir dP per P besar plus CP per CV dV per V sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan grafis di sini, ya, menunjukkan gambar yang berwarna merah di sini ini. Oke, jadi bisa menggambarkan dalam diagram PV menjadi gambar yang berwarna merah. Ini adalah proses ekspansi adiabatik, ya, dan untuk gas ideal. Kemudian dari persamaan ini tadi kita coba diselesaikan. Ini sama Pak Adib diminta untuk membuktikan bahwasanya turunan dari dP per P mestinya akan dapatkan ln P, ya, mudah sekali. dV per V itu turunannya adalah ln V, ya. Ln P plus ln C plus parameter pembanding, ya, antara CP dibagi CV kalikan ln V sama dengan konstan. Ingat, ya, CP per CV itu adalah freedom, ya. Nanti akan ketemu freedom expansion. Oke. Jadi kalau dilambangkan dengan lambda, jadi semacam itu adalah konstanta. Jadi ini cuma bermain-main matematik saja. Jadi kita akan mendapatkan PV pangkat lambda adalah nilainya konstan. Ya, PV pangkat lambda nilainya konstan, sehingga dari proses initial sama proses final itu nilainya adalah sama. Sehingga kalau kita masukkan dalam proses initial sama final, itu menjadi proses semacam ini. Jadi PIVI pangkat lambda sama dengan PFVF pangkat lambda. Kondisi tekanan dan suhu initial dipangkatkan dengan lambda atau perbandingan CP per CV, pada initial akan sama dengan pada final. Oke, ya. Karena pada gas ideal bervakum PV nRT ini juga bermain-main rumus lagi, kita bisa mengubah menjadi TV, ya, pangkat lambda minus 1, ya. Atau kita bisa bermain-main dengan lebih lanjut, ya. Jadi inisialnya berarti T initial V initial, ya, sama seperti sebelumnya karena ini juga konstanta. Oke, kira-kira menjadi semacam ini untuk persamaan ekspansi adiabatik, keterkaitan antara PV dan TV, hubungan antara initial dan finalnya. Oke. Kemudian ini untuk suplementari tentang ekspansi bebas. Pada proses adiabatik, jika tidak ada usaha atau energi internal yang berubah, maka akan menghasilkan ekspansi bebas, ya, karena perubahan delta energi internal sama dengan 0. Ya, jadi kalau tidak ada energi internal, ya, jadi energi internalnya itu tidak ada. Karena yang sebelumnya itu energi internalnya ada, Q-nya sama dengan 0, tapi W-nya ada. Tapi kalau di situ itu dijaga pada kondisi isothermal, ya, mestinya saja delta E internal akan didapatkan sama dengan 0. Oke. Atau pada
kalimat ini ya mestinya kalau tidak ada W maka sama saja itu proses isotherm seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pada ekspansi bebas, suhu awal dan akhir keadaan gas ideal selalu sama. Sehingga titik awal dan akhir pada diagram PV harus pada isotermal yang sama. Ya, ini kasus khusus pada ekspansi bebas ya. Kemudian karena pada gas ideal seperti itu ya akan dapatkan PV itu konstan ya, P initial, V initial sama dengan PV final. Oke, kira-kira semacam itu ya untuk perumusan yang atau penjelasan tentang berbagai macam sifat dari gas ideal, berbagai macam parameter makroskopis dari gas ideal dari PV sama T yang dibolak-balik dikait-kaitkan dengan energi internal dan usaha yang dikerjakan pada beberapa kasus sederhana. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.